Kondisi di Babakan Hurip. Rentetan gempa susulan guncang Sumedang, warga dan pasien rumah sakit berhamburan selamatkan diri. Tawuran warga akibatkan sejumlah orang luka-luka. Kebakaran melanda permukiman padat di ibu kota. Diduga bersengketa lahan, seorang pria menganiaya pamannya hingga tewas. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Astra Nurul Cinta kembali menjumpai Anda hari ini, hari Selasa 2 Januari 2024. Mungkin sudah hari kedua di tahun 2024. Udah resolusi apa Cinta di tahun 2024? Pastinya ingin menjadi lebih baik begitu ya, dan pasti setiap orang dan Astra juga ingin menggapai mimpi yang lebih baik mungkin ya. Biasanya tuh nggak terlalu muluk-muluk ya, pengen kurus di tahun 2024. Tempat gym rame loh 2024 tanggal 1. Masuk kamu ya. Dan setelah 1,5 jam ke depan, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, dari informasi pertama, pemirsa, was-was dengan gempa susulan, ratusan warga masih bertahan di tenda pengungsian di Sumedang, Jawa Barat. Saat ini status tanggap darurat selama 7 hari juga sudah diberlakukan sehingga penanganan bencana bisa lebih komprehensif. Bangunan ini nyaris tak bersisa akibat rentetan gempa yang mengguncang Sumedang, Jawa Barat. Berdasarkan catatan BMKG, gempa terjadi 5 kali dimulai pada Minggu siang 31 Desember 2023 hingga Senin dini hari 1 Januari. Selain membuat 248 rumah rusak, 456 warga juga terpaksa mengungsi. Senin siang, ratusan korban gempa masih bertahan di pengungsian. Kekhawatiran datangnya gempa susulan masih membayangi. Takut ada susulan. Iya. Di sini sama siapa aja, Bu? Hah? Di sini sama siapa aja? Sama keluarga banyak. Cucu, ya. Guna memantau penanganan atas dampak gempa sekaligus penyerahan bantuan, pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudi datang melihat kondisi warga yang terdampak termasuk yang ada di tenda pengungsian lingkungan Babakan Hurip, Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Agar penanganan komprehensif, pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan status tanggap darurat bencana selama 7 hari. Kami sudah menetapkan Sumedang dalam keadaan darurat, tanggap darurat bencana. Dan ini akan memudahkan untuk penanganan, termasuk supporting budget untuk membantu warga masyarakat yang terkena bencana. Dari 11 korban luka akibat gempa, masih ada 2 pasien yang dirawat masing-masing di RSUD Sumedang dan Rumah Sakit Sentosa Bandung. Sementara itu hingga Senin siang, 135 pasien RSUD Sumedang yang sejak Minggu malam diungsikan masih berada di 8 tenda yang didirikan petugas. Dan baru bisa kembali pindah ke dalam gedung rumah sakit pada Senin sore. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Gempa susulan terus mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Gempa berkekuatan magnitudo 4,5 itu membuat panik warga di pengungsian dan puluhan pasien berhamburan keluar gedung rumah sakit. Kondisi di Babakan Hurip. Warga dan para pasien RSUD Sumedang, Jawa Barat langsung berhamburan untuk menyelamatkan diri sesaat gempa susulan magnitudo 4,5 mengguncang kembali wilayah ini pada Senin malam. Yang berapa ya, dari siang juga udah ada. Sebelumnya ini ngungsi di sini atau gimana, Bu? Ini baru masuk tadi jam 5, kebetulan baru masuk jam 5, kirain nggak bakalan ada gempa lagi. Panik ya, Bu, tadi, Bu? Ya panik dong, namanya kaget. Petugas gabungan yang masih bersiaga bahu-membahu untuk membantu pasien keluar ruangan menuju tenda-tenda darurat.
BPBD memastikan gedung RSUD masih aman. Namun dengan adanya gempa susulan bertubi-tubi, pihaknya segera mengecek dan mendata kembali keamanan bangunan rumah sakit tersebut. Berdasarkan hasil kajian kita bersama antara kita, BPBD, BMKG, PU, dan yang lainnya, gedung ini dinyatakan aman. Nah, adapun guncangan hari ini, kita sedang melakukan asesmen kembali, apakah ada perubahan atau tidak. Maka kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pasien dan keluarga, untuk sementara bertahan karena ini aman. Kondisi di Babakan Hurip. Kepanikan juga terjadi di pengungsian lingkungan Babakan Hurip, Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara saat gempa susulan kembali mengguncang wilayah ini. Kondisi di Babakan Hurip. Tampak warga yang telah kembali ke rumah berlarian menuju tenda pengungsian. Pasti panik. Soalnya kemarin juga ada getaran dikit, panik banget. Kalau tadi pada keluar tenda nggak? Kayaknya enggak, karena di sini udah dikasih tahu kalau misalkan ada itu lagi, jadi harus tenang. Gitu. Sebagian warga memilih berada di teras rumah. Kondisi tenda yang penuh menjadi pertimbangan warga untuk mengungsi di teras salah satu bangunan. Kini korban gempa membutuhkan bantuan makanan serta obat-obatan lantaran banyak pengungsi yang mulai sakit. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Ratusan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Jawa Barat yang mengungsi di tenda-tenda darurat pasca diguncang gempa akhirnya bisa kembali dirawat di dalam gedung. Pihak BNPB telah melakukan asesmen dan menyatakan kondisi gedung rumah sakit aman. Sebanyak 158 pasien RSUD Sumedang yang mengungsi di tenda-tenda darurat pasca diguncang gempa pada Senin sore akhirnya mulai kembali ke dalam gedung rumah sakit. Kondisi ini tentunya membuat para pasien maupun penunggunya merasa lega. Karena selama berada di tenda darurat, mereka merasa gerah dan kepanasan lantaran tenda yang ditempati didirikan itu di atas aspal jalan raya, pemirsa. Evakuasi pasien ke dalam rumah sakit dilakukan setelah gedung dinyatakan aman. Dinas PUPR Kabupaten bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah melakukan asesmen dan menyatakan kondisi gedung RSUD Sumedang dalam kondisi baik. Tenda ini per ruangan ya, per ruangan. Semua ini anyelir. Ya sudah dari malam sampai sekarang. Kondisinya satu panas, ya kasihan buat yang sakit. Panas, terus ya nggak nyaman. Pemirsa, kebakaran melanda sejumlah permukiman padat penduduk di ibu kota di awal tahun baru. Di antaranya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, akibat hubungan pendek arus listrik, si jago merah melumat 7 rumah semi permanen. Kobaran api yang cepat membesar membuat warga dan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku untuk menjinakkan si jago merah. Menyusul kebakaran hebat melanda 7 rumah semi permanen di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Dugaan sementara hubungan pendek arus listrik pemicu musibah ini. Kebakaran memaksa 20 kepala keluarga mengungsi ke tempat aman. Mereka berusaha mengeluarkan barang berharga mereka dari dalam rumah. Kobaran api terus membesar dan melahap rumah karena banyaknya barang yang mudah terbakar. Petugas kerahkan 21 unit armada pengangkut air untuk membantu pemadaman. Setelah berjuang selama 1 jam, petugas berhasil menjinakkan api. Dugaan sementara asal api dari hubungan pendek arus listrik. Sebuah mobil hangus dilalap si jago merah di jalan raya di Bandar Lampung, Lampung. Kobaran api yang membesar dengan cepat disertai suara ledakan membuat warga takut mendekat. Api yang berkobar-kobar membakar sebuah mobil di Jalan Sultan Agung, W. Halim, Bandar Lampung, Lampung, Senin sore. Beberapa suara ledakan membuat warga takut melintas di dekat lokasi kejadian karena takut tersambar api, sehingga timbul kemacetan.
Sejumlah warga melihat mobil terbakar saat sedang berjalan. Di dalamnya hanya ada pengemudinya saja yang segera keluar setelah menepikan mobil. Api awalnya terlihat di bagian bawah kendaraan dan membesar dengan cepat hingga menghanguskan mobil. Tidak ada warga yang berusaha memadamkannya. Sementara petugas pemadam kebakaran yang dihubungi di saat bersamaan sedang menangani kebakaran di tempat lain. Mungkin udah ada dari pemadam kebakaran untuk membantu, tapi kayaknya nggak bisa diselamatin lagi. Oh gitu, tapi udah sempat ngubungin pemadam Ibu? Alhamdulillah sudah sempat, cuma kebetulan dari pemadam kebakaran masih ada tempat kebakaran di tempat lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Hari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, ratusan warga harus diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sementara guna memenuhi kebutuhan warga, Pemkab Flores Timur menyalurkan bantuan makanan untuk para pengungsi. Warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mulai berdatangan menempati posko pengungsi di halaman kantor Kecamatan Ulang Gitang pada Senin siang. Tak hanya di kantor kecamatan, warga terdampak erupsi juga menyebar di 5 titik posko pengungsian lainnya. Sementara itu, guna memenuhi kebutuhan makanan warga, Pemkab Flores Timur bersama TNI Polri telah menyalurkan bantuan bagi para pengungsi. Kebutuhan mereka itu adalah air, terus ada masker, ada juga beras, ada juga alas tidur, ada juga dapur umum. Sementara Pemda, tim bencana daerah membutuhkan titik untuk dibangun tenda di mana tempatnya dibangun itu. Status Gunung Lewotobi laki-laki kini telah naik dari waspada menjadi siaga, menyusul peningkatan aktivitas vulkanis. Warga pun diminta menjauh dalam radius 5 km. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Angin kencang menerjang permukiman warga di 2 desa di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Selain merusak atap rumah warga, angin bersama hujan deras juga meratakan sejumlah warung di pinggir jalan. Hembusan angin bersama hujan deras ini membuat warga tak berani keluar rumah mereka. Angin kencang melanda 2 desa di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, hingga merusak puluhan rumah. Genting rumah-rumah warga rontok dan atap terhempas akibat terjangan angin. Bahkan sejumlah warung di pinggir jalan ambruk hingga rata dengan tanah. Kuatnya tiupan angin juga menumbangkan pepohonan. Angin putih belum wow, angin ini kondisi hujan atau kondisi hujan, petir, angin sangat kencang tadi. Berapa rumah Pak yang dengan tahu yang tahu di sini cuma 3, tapi kan tanya di sana ada 5 rumah. Di Pandan tadi informasinya ada juga beberapa rumah desa Pandan. Belum diketahui pasti jumlah kerugian akibat bencana ini, sebab petugas BPBD masih mendata ke rumah-rumah warga. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. 15 ton beras dibagikan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Kampar Riau. Sementara di Karawang, Jawa Barat, puluhan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat terendam banjir akibat 2 sungai yang meluap. Banjir dengan ketinggian 30 hingga 80 cm merendam puluhan rumah di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Senin pagi. Banjir di kawasan ini terjadi karena intensitas hujan yang tinggi, lalu menyebabkan air sungai Citarum dan Cibeet yang dekat dengan permukiman warga meluap. Akibat peristiwa ini, warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman sambil menunggu air surut. Ini banjirnya sejak kapan nih Pak? Tadi kira-kira jam 5:30 lah, 6-an. Itu banjir, air datang. Sementara di Kabupaten Kampar Riau, sebanyak 15 ton beras dikirim menggunakan perahu untuk diantar bagi warga yang terdampak banjir akibat luapan sungai Kampar di Kecamatan Siak. Bantuan beras 10 kg itu disalurkan kepada masing-masing 400 keluarga terdampak banjir. Banjir yang melanda hampir seluruh wilayah di dekat sungai Kampar menjadi kendala saat proses pendistribusian bantuan. Kita di Kabupaten Kampar punya stok CPPD kita 50 ton. Sekarang kita distribusikan 15 ton dan nanti akan kita distribusikan kembali. Karena masih banyak daerah yang belum sempat kita distribusikan.
Banjir di Kecamatan Siak Hulu merupakan bencana yang terus berulang setiap tahun karena pemukiman berada di dataran rendah dekat Sungai Kampar. Namun banjir kali ini merupakan yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Tim Liputan melaporkan. Seorang bocah laki-laki tewas tenggelam saat mencari ikan di pinggir Sungai Ciliwung, Jakarta Timur. Jasad ditemukan di kedalaman 3 meter oleh regu penyelam. Jasad bocah laki-laki berusia 6 tahun ini akhirnya berhasil dievakuasi petugas di aliran Kali Ciliwung, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin sore. Ia tewas tenggelam lantaran terpeleset saat mencari ikan di sungai itu. Petugas rescue Gulkarmat dan BPBD Jakarta Timur mencari korban hingga harus menyelam di kedalaman 3 meter. Pencarian korban berlangsung selama 2 jam dengan penyisiran menggunakan perahu karet di radius 1 km. Bocah malang itu awalnya mencari ikan bersama temannya di area pinggir Kali Ciliwung. Naas, ia terpeleset lalu tercebur. Seorang warga sempat berenang ke sungai untuk menolongnya, namun tubuh bocah itu sudah tenggelam tak ditemukan. Barangkali sedang ada pengerukan dari SDA, jadi memang kita sudah ada himbauan untuk anak-anak tidak boleh berkegiatan di pinggir kali, tidak boleh main di pinggir kali. Memang ini mungkin pas dari libur juga ya, anak-anak tadi nyari ikan kemudian ya kepleset. Mainnya pas anak-anak kecil semua, nggak ada yang gedenya gitu. Jasad bocah tersebut kemudian dibawa ke rumah duka di Gang Pertama, Bidara Cina untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan. Seorang pria warga Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur terjatuh ke dalam sumur sedalam 19 meter saat bermaksud mengambil air. Beruntung petugas Basarnas cepat datang dan mengevakuasi korban. Petugas Basarnas Kupang yang tiba di lokasi sumur di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, langsung menggelar persiapan termasuk memasang peralatan untuk mengevakuasi korban dari dalam sumur. Seorang petugas lalu turun masuk ke dalam lubang sumur sedalam 19 meter tersebut. Satu orang tolong tandi kaki. Setelah cukup lama berusaha, tim Basarnas akhirnya berhasil mengangkat korban dan mengeluarkannya dari dalam sumur. Korban Pace Yurhansau Selan, 35 tahun, sebelumnya terjatuh ke dalam sumur saat mengambil air di sumur miliknya tersebut. Pihak keluarga langsung mencoba mengevakuasi korban, namun tidak membuahkan hasil. Ayah korban tak henti berterima kasih karena korban bisa diselamatkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Basarnas Kota Kupang, sehingga dapat membantu menolong evakuasi dari kejadian yang mana anak saya masuk ke dalam sumur sedalam 19 meter ini. Pada pukul 12.55 tadi kita berhasil melakukan proses evakuasi korban dengan sistem menarik korban dalam keadaan selamat, dan kita langsung menyerahkan ke pihak keluarga. Usai dievakuasi, korban lalu dibawa ke puskesmas desa untuk menjalani pemeriksaan kondisi dan perawatan. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi lain, 3 remaja terlibat saling serang menggunakan petasan dengan mengendarai motor di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Selain itu, tawuran 2 kelompok warga terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Akibatnya, sejumlah orang terluka karena terkena lemparan batu. Dua kelompok warga saling serang menggunakan batu, petasan hingga senjata tajam di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin pagi. Belum diketahui penyebab tawuran 2 kelompok warga ini, namun sejumlah orang terluka akibat terkena lemparan batu. Tawuran juga menyebabkan ruas Jalan Jenderal Basuki Rahmat yang menuju arah Kampung Melayu dan Duren Sawit sempat ditutup. Yang pertama itu mungkin petasan. Nah, yang kedua kan saling serang, akhirnya batu. Itu tadi pas tawuran itu jalan seperti ditutup, Bang? Pertamanya ditutup, Nah, terus yang pas jalan ini nih mau ke arah Kampung Melayu, arah Basura, itu lama-kelamaan karena batu, karena kemungkinan kena kendaraan, nah jadi ditutup. Memang ada polisi juga. Aksi ini akhirnya bubar setelah masing-masing perwakilan warga melakukan mediasi untuk membubarkan tawuran. Pasca tawuran, sisa petasan dan batu berserakan di sepanjang Jalan Basuki Rahmat.
Sementara video amatir merekam kejadian saat 3 remaja yang sedang mengendarai motor saling serang menggunakan petasan di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, tepatnya di depan Mekarsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin dini hari. Aksi remaja itu terjadi juga setelah pesta kembang api saat perayaan pergantian tahun baru 2024. Situasi jalan yang sepi dan kurangnya lampu penerangan jalan membuat para remaja leluasa saat melakukan aksi tak terpuji. Kejadian ini membuat warga khawatir menjadi korban salah sasaran. Meski sejumlah warga melihat tawuran petasan tersebut, mereka tak berani menegur karena takut mendapat serangan. Ya dibilang resah ya, ditambahkan sering terjadi tawuran juga. Takut jadi salah tembakan sasaran nggak sih bang? Itu bang? Ya ngerinya di situ juga deh. Usai kejadian, warga berharap lampu penerangan jalan diperbaiki, begitupun pihak kepolisian untuk segera menggelar patroli rutin di wilayah rawan aksi kejahatan. Tim Liputan melaporkan. Saling serang dengan petasan warnai malam pergantian tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kejadian itu, warga berhadapan dengan kawanan pemotor yang konvoi ugal-ugalan. Saling serang dengan petasan ini melibatkan warga dan kawanan pemotor di Jalan Gunung Bawakarai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di tengah rangkaian pergantian tahun Senin dini hari. Kejadiannya berawal dari arak-arakan kawanan pemotor yang ugal-ugalan, tiba-tiba mereka melepaskan petasan ke arah kerumunan hingga warga membalasnya. Polisi yang berjibaku untuk membubarkan tawuran malah mendapat serangan petasan dari kedua kubu. Petugas kemudian mengamankan 1 orang untuk dimintai keterangan. Tadi memang ada, jadi saling melempar petasan antara mereka yang bermain atau mereka ini. Tapi ternyata setelah didatangi TKP, mereka bukan perang antar kelompok, mereka hanya saling baku lempar petasan. Sementara untuk mencegah balap liar hingga perkelahian remaja dan tawuran kawanan pemotor, polisi di Sulawesi Selatan menyediakan wadah berupa panggung mini. Wadah ini bertujuan agar para remaja yang kerap berulah tak terpuji untuk berjoget bersama di depan Mako Lalu Lintas Polres Sinjai. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke mancanegara, bencana gempa bumi dengan kekuatan yang lebih besar bermagnitudo 7,5 mengguncang kawasan prefektur Ishikawa, Jepang. Akibat guncangan dahsyat ini, sejumlah bangunan ambruk hingga puluhan ribu rumah kehilangan aliran listrik. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 yang melanda kawasan prefektur Ishikawa, Jepang pada Senin waktu setempat telah menyebabkan kerusakan parah. Sejumlah bangunan dilaporkan ambruk, jalan-jalan rusak parah, dan diperkirakan lebih dari 36.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat gempa. Tidak hanya itu, gempa juga memicu terjadinya kebakaran sebuah gedung di kota Wijima. Akibat kebakaran ini dilaporkan 6 orang tewas. Badan Meteorologi Jepang juga telah menurunkan peringatan dini tsunami setinggi lebih dari 1 meter. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menekankan pemerintah akan mengutamakan keselamatan para korban dan meminta kepada warga Jepang yang berpotensi terkena tsunami untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. 政府としては地震後直ちに災害対策室これを立ち上げまして私の方から以下3点指示を出しております。一つ目は津波や避難に関する情報を国民の皆さんに的確に伝えるということ。 Sementara itu, Kementerian Luar Negeri saat ini tengah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka untuk mengetahui dampak gempa dan tsunami. Sistem lapor diri KBRI Tokyo mencatat terdapat 1.315 WNI yang menetap di prefektur Ishikawa. KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat WNI tetap waspada atas gempa susulan dan tsunami. Diduga bersengketa lahan, seorang pria menganiaya pamannya hingga tewas pada malam pergantian tahun. Informasi selengkapnya bersama Nurul Cinta sesaat lagi.
Seorang pria menganiaya pamannya hingga tewas pada malam pergantian tahun di Ponorogo, Jawa Timur. Diduga persoalan batas tanah membuat tersangka murka hingga tega menghilangkan nyawa sang paman. Jasad pria 65 tahun itu masih tergeletak saat sejumlah petugas Polsek Pulung bersama tim Inafis Polres Ponorogo melakukan olah TKP di Dukuh Kerajaan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin pagi. Korban bernama Ahmad Sutoyo dibunuh oleh keponakannya sendiri di malam pergantian tahun. Diduga, sang keponakan yang baru pulang dari Kalimantan itu dalam pengaruh minuman keras hingga secara brutal menganiaya pamannya menggunakan benda tumpul. Yang teriak itu pelakunya, bukan korban. Kalau korban sudah nggak bicara. Mungkin sudah meninggal karena saya sendiri nggak berani mendekat karena pelakunya itu seperti orang setanan gitu. Polisi mengamankan barang bukti berupa balok kayu dan beton yang digunakan pelaku membunuh korban. Dugaan awal perselisihan keponakan dan paman itu terkait masalah patok batas tanah. Masih kita kumpulkan beberapa saksi yang mengetahui dan yang melihat. Dugaan sementara ini motifnya apa kemudian? Ada permasalahan pribadi. Terkait tanah atau karena pesta minuman keras tahun baru atau gimana? Sementara kita dalamin karena bukti-bukti yang kita kumpulkan masih belum lengkap. Kini polisi masih memburu pelaku yang berhasil kabur ke hutan saat petugas mendatangi lokasi kejadian. Sementara jenazah korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono, Ponorogo untuk divisum. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Seorang pria di Bangkalan, Jawa Timur membacok pelanggan pijat sang ibu dengan parang. Penganiayaan itu dilatar pelaku yang emosi mendengar ibunya dilecehkan saat memijat. Pria ini tak bisa berbuat banyak saat petugas Satreskrim Polres Bangkalan mendatangi rumahnya di Kelurahan Pangeranan, Bangkalan, Jawa Timur. Pria berusia 30 tahun ini diringkus lantaran membacok seorang lelaki yang merupakan pelanggan pijat sang ibu. Penyebabnya pelaku tak terima karena ibunya diduga dilecehkan oleh korban saat memijat. Terduga pelaku yang emosi lantas mengambil parang dan membacok korban sebanyak 3 kali. Korban saat itu berhasil kabur sehingga tidak mengalami luka bacok yang parah. Lagi memijat korban AF, mengetahui ada perbuatan asusila di situ, kemudian secara spontan tersangka itu mengambil sebilah senjata tajam, kemudian dibacokkan ke arah kepala korban. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Pembunuhan satu keluarga di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan diduga berlatar belakang persoalan bisnis. Tersangka berdalih diserang korban dengan pisau ketika menagih keuntungan hasil penjualan ponsel hasil kerjasama mereka. Dibantu kan? Kamu berbantu. Aku minta tolong kau nurut-nurut baik. Untuk kau tulah. Polisi menangkap pria bernama Eeng Praza di tempat persembunyiannya di kawasan Jambi. Pria itu diburu polisi karena diduga membunuh 4 orang dalam satu keluarga di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari tangannya disita sejumlah barang bukti, termasuk ponsel milik korban. Kepada penyidik, tersangka mengungkapkan pembunuhan itu berawal ketika ia menagih hasil keuntungan penjualan ponsel karena beberapa waktu sebelumnya tersangka memberikan uang sebesar 30 juta rupiah untuk modal berjualan ponsel. Namun menurut tersangka, korban Heri malah mengajaknya berkelahi ketika ditanya soal hasil penjualan. Tersangka mengaku hendak dilukai dengan sebilah pisau. Merasa terdesak, tersangka balik menyerang menggunakan kayu bakar hingga Heri tewas. Takut perbuatannya ketahuan, tersangka juga membunuh orang tua dan 2 anak Heri. Dana atau uang yang diinvestkan si tersangka ini kepada si korban sebesar 30 juta. 30 juta dimaksudkan untuk jual beli handphone. Gitu. Nah, akan tetapi yang dia inginkan bukan 30 juta itu aja, tapi plus hasil penjualan. Nah gitu, keuntungannya. Berarti modal 30 juta udah dikembalikan ya? Belum, memang itu yang ditagih kan. Itu yang ditagih. Sama keuntungannya ya? Yes. Selain dijerat dengan pasal pembunuhan yang ancaman pidananya maksimal 15 tahun penjara, tersangka juga dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan. Polisi menemukan fakta tersangka mengambil 3 ponsel baru dan uang tunai dari korban setelah membunuh. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Jambi.
Penangkapan seorang buronan polisi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengungkap teka-teki pembunuhan penagih utang yang ditembak dengan sepucuk pistol di Lampung Timur, Lampung. Tersangka menyerahkan diri ke polisi setelah sempat jadi buronan. Anggota Satreskrim Polres Lampung Timur menggelandang pria bernama Andi Mahmud alias Emu yang menyerahkan diri ke Polresta Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pria tersebut jadi buronan polisi setelah teridentifikasi menembak seorang juru tagih koperasi simpan pinjam di Lampung Timur, Lampung. Penembakan terjadi di Dusun Kuala Penet, Desa Sukorahayu, Labuhan Maringgai, Lampung Timur, Lampung pada 16 Desember lalu. Korban ditembak tersangka yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan pistol rakitan. Saat itu korban sedang memancing ikan bersama 4 rekannya. Usai menembak korban, tersangka bersembunyi ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tersangka nekat membunuh penagih utang itu karena sering diancam dengan senjata tajam saat dilakukan penagihan. Senjata api. Itu jenisnya apa? Rakitan atau apa? Rakitan. Rakitan kami sudah mendalami di mana senjata api tersebut diamankan oleh pelaku. Nanti juga akan kami kembangkan dari mana senjata api tersebut. Sampai hari ini motifnya dendam karena pelaku dan korban memang sering bersinggungan. Selain dijerat dengan pasal pembunuhan dalam KUHP yang sanksi maksimalnya pidana mati, tersangka juga dijerat Undang-Undang Darurat mengenai kepemilikan senjata api ilegal. Asep Saifullah melaporkan. Sebuah proyektil peluru menyasar rumah warga di Lorong Swadaya, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan saat malam pergantian Tahun Baru. Kejadian serupa pernah terjadi di wilayah tersebut pada malam pergantian Tahun Baru awal tahun 2023 lalu. Tim identifikasi forensik Polrestabes Palembang memeriksa sebuah rumah di Lorong Swadaya, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan yang terkena proyektil peluru nyasar pada Senin dini hari atau saat malam pergantian Tahun Baru. Kejadian itu membuat atap dan lantai rumah warga berlubang tertembus peluru. Bahkan proyektil itu nyaris mengenai pemilik rumah yang hanya berjarak setengah meter dari titik jatuhnya peluru. Awalnya pemilik rumah yang tengah membereskan sisa makanan perayaan Tahun Baru mengira proyektil peluru tersebut hanyalah lemparan batu. Kalau kita agak jauh dari kejadian di situ tapi untuk istri dekat. Hampir kena ya Pak? Setengah meteran. Hampir kena untuk istri saya kan. Ya, istri lagi ngapain itu Pak? Lagi beres-beres. Peristiwa peluru nyasar ini merupakan kali kedua yang terjadi di wilayah tersebut. Kayaknya kejadian macam ini kan 2 kali terulang. Tahun kemarin kan Tahun Baru juga pas tahun kemarin di SD 11 itu di rumah penjago sekitar jam 11:30 macam ini juga pelurunya. Ini pas Tahun Baru sama pula posisinya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Muhammad Ardian Saputra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pengemudi ojek daring nekat menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam lapas kelas 2A Bentiring, Kota Bengkulu. Narkotika tersebut diduga adalah pesanan temannya, seorang warga binaan untuk perayaan malam pergantian Tahun Baru. Upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas digagalkan oleh petugas lapas kelas 2A Bentiring, Kota Bengkulu. Seorang pengemudi ojek daring tertangkap basah saat akan menyelundupkan sabu-sabu ke dalam lapas. Petugas mencurigai gerak-gerik terduga pelaku saat akan mengantarkan 2 bungkus rokok untuk salah satu warga binaan. Ternyata di dalamnya terdapat 1 paket narkotika jenis sabu-sabu. Setelah didata, selanjutnya terduga pelaku akan diserahkan petugas lapas ke Polresta Bengkulu guna penyelidikan lebih lanjut. Setelah diadakan penggeledahan barang dan orangnya oleh petugas kami P2U, ternyata telah ditemukan yang patut diduga itu adalah narkoba. Seorang ibu dan bayinya yang masih berusia 3 bulan mendadak ditemukan tidak bernyawa di rumahnya di Ngawi, Jawa Timur. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian kedua korban. Gadis ini menangis histeris di depan jenazah ibu dan adiknya yang disemayamkan di rumahnya di Desa Guyung, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ia sempat menolak petugas yang hendak membawa jasad kedua korban itu untuk diautopsi. Kematian seorang ibu 38 tahun bersama bayinya yang masih berusia 3 bulan menyisakan tanda tanya bagi keluarga dan warga sekitar.
Iya, kala itu tiba-tiba sang nenek berteriak meminta tolong kepada warga lantaran kedua korban ditemukan tak bernyawa. Kejadian itu di dalam rumah ini sebenarnya ada siapa aja, Pak? Udah banyak sebenarnya. Siapa aja, Pak? Kurang tahu. Anak termasuk anak perempuannya tadi. Anak perempuannya kedua-duanya ada. Neneknya juga. Neneknya hampir pingsan ya teriak-teriak tadi. Polisi masih mengusut penyebab kematian keduanya, termasuk dugaan adanya darah di sekitar jenazah korban. Jadi pada saat ditemukan, balita tersebut tertingkap oleh ibunya yang sedang menyusui. Dan ada temuan darah tadi, nah? Belum kami dapat simpulkan itu darahnya darah apa ya. Petugas kemudian membawa jenazah ibu dan anak ke Rumah Sakit Umum Daerah Ngawi untuk dilakukan visum. Sementara di rumah korban, garis polisi telah terpasang menandakan penyelidikan masih dilakukan petugas. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Temuan 2 mayat wanita di rumah penitipan hewan gegerkan warga. Fokus Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya bersama rekan saya Asran Syadi. Pemirsa, 2 orang wanita sudah menjadi mayat di rumah penitipan dan perawatan hewan peliharaan di Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Temuan jenazah kedua korban yang merupakan pemilik rumah dan pembantunya itu menggegerkan warga sekitar. Warga Karangtengah Sanan Wetan, Kota Blitar gempar menyusul adanya temuan 2 mayat wanita di rumah penitipan hewan peliharaan. 1 mayat berada di teras rumah dan lainnya di ruangan depan, serta kondisinya sudah membusuk. Temuan mayat ini berawal dari kecurigaan warga terhadap bau busuk dari dalam rumah penampungan hewan tersebut. Jadi ada 2 mayat di lokasi tersebut. Perempuan semua? Perempuan semua. Kondisinya sudah membusuk? Kondisinya sudah membusuk dan untuk yang mayat yang pertama itu yang di luar, itu kepalanya sudah ada belatungnya. Meski ada dugaan kematian kedua korban tidak wajar, polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab tewasnya mereka. Ada percak darah sedikit, makanya besok dokter forensik yang bisa memastikan untuk penyebabnya. Artinya ada dugaan tidak wajar tadi kematiannya? Kalau dugaan, kesimpulan ada dugaan tidak wajar, tapi kan kita belum bisa memastikan, kita dalami lebih lanjut. Tangani kasusnya, polisi olah TKP, kumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. 1 jenazah dari 6 korban tewas dalam kecelakaan sebuah bus yang terguling di tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat hingga Senin malam belum diambil pihak keluarga. Polisi rencananya akan melakukan olah tempat kejadian perkara pada hari Selasa. Kecelakaan di tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat mengakibatkan 6 orang penumpang tewas serta belasan penumpang mengalami luka-luka. Dari 6 orang tewas, 1 korban tewas belum diambil keluarga korban di Rumah Sakit Rosela. Kecelakaan terjadi di saat sebuah bus melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Sampai di lokasi kejadian, bus oleng dan terbalik. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Karawang. Rencananya, polisi akan lakukan olah tempat kejadian perkara pada hari Selasa. Untuk saat ini, sopir sedang dalam perawatan ya di Rumah Sakit Mandaya karena mengalami beberapa patah tulang dan juga termasuk juga patah gigi dan sebagainya. Yang tentunya kami akan memfokuskan dulu terkait masalah perawatan dari sopir, sehingga untuk ke depan langkah-langkah yang kami lakukan adalah melakukan penyelidikan dan juga termasuk pemeriksaan terkait masalah kelaikan dari kendaraan bus dari perusahaan tersebut. Tembok penahan tanah pada tebing setinggi 20 meter di bibir Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat Minggu petang longsor dan menyeret jatuh sejumlah gerobak pedagang. Peristiwa ini membuat warga khawatir akan datangnya longsor susulan. Video amatir ini merekam detik-detik saat tembok penahan tanah setinggi lebih kurang 20 meter di bibir Sungai Cisadane di Kampung Pamoyanan Sari, Kelurahan Rangga Mekar, Kota Bogor, runtuh. Selain nyaris membelah tembok bangunan, sejumlah gerobak pedagang yang ada di atas tebing ikut jatuh terseret longsor.
Tembok penahan tanah longsor setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Namun longsor memicu timbulnya retakan pada permukaan tanah di atas tebing hingga mengancam terjadinya longsor susulan yang akan menyeret satu rumah dan area parkir. Lahan pasung, Pak. Lahan pasung, biasa tempat parkir atau? Ya, lahan parkir umum sih ya, maksudnya ini cuma naruh parkir biasa, cuma kosong lagi nanti. Terutama sih bak sampah sih. Semoga cepat diatasi, soalnya lihat kondisi seperti ini takut rumah Pak Denny juga langsung tergerus juga. Warga mendesak Pemkot Bogor cepat memperbaiki tembok penahan tebing yang runtuh sebab longsor susulan berpotensi terjadi saat hujan kembali turun. Ewan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Sebuah jembatan penghubung Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara rusak dan membahayakan keselamatan warga. Namun karena jalan alternatif lebih jauh, banyak pengendara sepeda motor tetap nekat melintas jembatan tersebut. Sejumlah warga melarang pengendara melintas di jembatan yang sudah berlubang besar di Desa Baru Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jembatan yang merupakan penghubung antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai itu dipasangi sejumlah batang pohon oleh warga agar bisa dilalui. Namun rupanya batang pohon tak bertahan lama dan kini jembatan kembali rusak, tak bisa dilalui roda 4. Pengendara roda 2 hanya bisa menuntun kendaraan mereka melewati tepi jembatan dengan hati-hati. Tentu, kondisi ini membahayakan keselamatan lantaran besarnya lubang hampir menggerus seluruh badan jalan di tengah jembatan. Namun sejumlah warga sekitar bersiaga untuk membantu mendorong sepeda motor. Tadi melintasnya gimana, Bang? Melintas tadi gimana? Ya gila susah, karena kan diseberangkan. Bayar berapa tadi, Bang? Ya kasih ke hati kan. Kira-kira terbantu nggak sih? Ya terbantulah. Aktivitas warga menjadi terhambat karena harus memutar arah melalui desa lain yang lebih jauh. Untuk anak sekolah itu Pak, khusus lah ya. Itu kan pada saat hari sudah masuk sekolah, itu orang-orang tua sudah memberangkatkan untuk mengantar anak di sekolah Pak. Warga berharap pemerintah terkait segera memperbaiki jembatan sebelum ada korban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Berlibur ke Yogyakarta, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi rumah masa kecilnya di kawasan Malioboro. Selain bernostalgia, Anies ingin mengenalkan tempat itu sebagai bagian dari sejarah keluarganya. Sebuah rumah tua di daerah Taman Juwana, Dagen, Sosro, Menduran, kota Yogyakarta ini menjadi bagian penting bagi calon presiden nomor urut 1. Di sela liburan tahun baru, Anies Baswedan menyempatkan mengunjungi rumah yang pernah ia tinggali semasa SD hingga akhirnya neneknya wafat dan pindah di daerah Grompol, Jalan Kaliurang, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Bagi orang lain datang ke Malioboro itu ke tujuan wisata. Kalau buat saya ini pulang kampung. Karena masa kecil saya, jadi sehari-hari saya jalan-jalan di Malioboro. Hampir tiap hari saya ke kantor pos besar, itu jalan kaki. Jadi jalan-jalan kaki di Malioboro itu adalah ya rumah kami, ya kampung kami. Sebelumnya Anies mengisi libur akhir tahun dengan menghadiri reuni bersama teman-teman SMA-nya di kota Yogyakarta. Dalam pertemuannya Anies sempat bercerita saat menjabat sebagai gubernur tidak pernah berlibur, terutama saat perayaan Tahun Baru. Nasrul Nasi melaporkan dari kota Yogyakarta. Di awal tahun 2024, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Selain hadiri senam gemoy dan susuri pasar, Gibran berdialog dengan kalangan Karang Taruna, pegiat UMKM hingga petani. Dalam kampanyenya di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka mengawalnya dengan berkunjung ke Gemolong. Calon Wapres nomor urut 2 ini menghadiri senam gemoy. Selanjutnya, ia mendatangi pasar. Putra sulung Presiden Jokowi ini memborong jajanan. Kemudian, Gibran bertolak ke desa Gilirejo untuk mendengar aspirasi sejumlah warga, pegiat UMKM, dan petani terkait permasalahan yang mereka hadapi, termasuk soal kelangkaan pupuk. Ini kan permasalahan yang paling mendasar kan pupuk dulu. Kita bahasnya pupuk dulu ya, nanti coba kami carikan solusinya yang penting banget. Itu di semua tempat pasti mengeluhkan pupuk. Nah ini nanti apa? Kami
segera carikan solusinya, termasuk yang kartu tani tadi, Bapak Ibu. Wali Kota Solo ini pun menjanjikan prioritas dan pemerataan pembangunan di wilayah Sragen mulai dari sekolah, posyandu, hingga rumah sakit. Auriga Agustina melaporkan dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Program internet gratis diperkenalkan Ganjar Pranowo kepada masyarakat saat melakukan safari politiknya ke Semarang, Jawa Tengah. Langkah ini akan diterapkan Ganjar untuk memberikan kemudahan khususnya bagi para siswa sekolah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali memperkenalkan program andalannya kepada masyarakat. Kali ini masyarakat di Semarang, Jawa Tengah pada Senin siang diperkenalkan dengan program internet gratis. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya para siswa sekolah mengingat harga kuota internet cukup mahal. Hingga kini Ganjar masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan layanan internet gratis. Tentu kita bicara siapa yang mesti memanfaatkan ini, maka pilihan kita yang pertama adalah para pelajar. Tadi ada masukan juga UMKM, oke saya kira itu masuk juga. Maka kalau mereka bisa mendapatkan internet gratis, saya kira apa yang menjadi potensi dari mereka akan bisa terangkat. Pelajar akan bisa mendapatkan kemudahan, karena kalau kita tanya pada keluarganya, kadang-kadang yang tidak mampu merasakan bahwa ya membeli kuota itu cukup mahal akhirnya. Sementara itu, deklarasi dukungan dari Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso atau APMISO digelar di Gedung Olahraga Satria Kota Semarang pada Senin siang. Deklarasi ini merupakan bentuk dukungan kepada Ganjar Mahfud untuk menjadi Presiden 2024 mendatang. Dukungan tersebut dilakukan lantaran Ganjar Pranowo kerap membantu pedagang saat kesulitan akibat lonjakan harga kebutuhan pokok. Aditya Kotomo dan Lutfi Taufik melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Saat libur tahun baru, tempat wisata di ibu kota masih menjadi pilihan warga Jakarta dan sekitarnya. Seperti Taman Marga Satwa Ragunan, hampir 90.000 lebih pengunjung datang pada hari pertama di tahun baru 2024. Pada Senin pagi, pintu masuk Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan mulai dipadati oleh pengunjung, baik yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun yang berjalan kaki. Hampir di seluruh pintu masuk Ragunan ramai oleh wisatawan yang memilih menghabiskan waktu di tempat wisata Jakarta. Selain melihat koleksi hewan, ada juga pertunjukan khusus, yaitu feeding time atau memberikan makan langsung pada satwa. Pertunjukan ini menjadi salah satu favorit pengunjung. Selain bisa melihat langsung satwa diberi makan, mereka juga mendapatkan informasi seputar satwa. Pertama, jaraknya dekat dari Tangerang. Kedua, harganya murah. Terus bisa bawa keluarga, seru. Ini pertama kalinya apa beberapa kali pernah kesini? Udah beberapa kali sih. Paling seneng kalau ke Ragunan lihat apa? Atau apa ya? Primata ya, kayak ini kan lagi di Smucer. Bisa lihat gorila, feeding time-nya. Jadi anak-anak juga kan ada edukasi. Keramaian yang terjadi di Taman Marga Satwa Ragunan menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mengawali tahun baru dengan berkumpul bersama keluarga. Karena peminat yang tinggi, jam operasional Ragunan pun diperpanjang, dibuka lebih awal pada pukul 6:30 pagi dan ditutup pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ada lebih dari 90.000 pengunjung yang diperkirakan memasuki kawasan Ragunan di hari pertama tahun 2024. Jumlah ini termasuk tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Agi Kurniasandi dan Waluyo Adi melaporkan dari Jakarta. Gempa magnitudo 7,5 mengguncang Ishikawa, Jepang. Informasi selengkapnya sejenak pariwara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Asran Syadi. Pemirsa, bencana gempa bumi dengan kekuatan lebih besar bermagnitudo 7,5 mengguncang kawasan prefektur Ishikawa, Jepang. Akibat guncangan dahsyat itu, sejumlah bangunan ambruk hingga puluhan ribu rumah kehilangan aliran listrik. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 yang melanda kawasan prefektur Ishikawa, Jepang pada Senin waktu setempat telah menyebabkan kerusakan parah. Sejumlah bangunan dilaporkan ambruk, jalan-jalan rusak parah, dan diperkirakan lebih dari 36.000 rumah kehilangan aliran listrik akibat gempa.
Tidak hanya itu, gempa juga memicu terjadinya kebakaran sebuah gedung di kota Wijima. Akibat kebakaran ini dilaporkan 6 orang tewas. Badan Meteorologi Jepang juga telah menurunkan peringatan dini tsunami setinggi lebih dari 1 meter. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menekankan pemerintah akan mengutamakan keselamatan para korban dan meminta kepada warga Jepang yang berpotensi terkena tsunami untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. 政府としては地震後直ちに災害対策室これを立ち上げまして私の方から以下3点指示を出しております。一つ目は津波や避難に関する情報を国民の皆さんに的確に伝えるということ。 Sementara itu, Kementerian Luar Negeri saat ini tengah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka untuk mengetahui dampak gempa dan tsunami. Sistem lapor diri KBRI Tokyo mencatat terdapat 1.315 WNI yang menetap di prefektur Ishikawa. KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat WNI tetap waspada atas gempa susulan dan tsunami. Sementara itu di dalam negeri, gempa susulan terus mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Gempa berkekuatan magnitudo 4,5 itu membuat panik warga di pengungsian dan puluhan pasien berhamburan ke luar gedung rumah sakit. Kondisi di Babakan Hurip. Warga dan para pasien RSUD Sumedang, Jawa Barat langsung berhamburan untuk menyelamatkan diri sesaat gempa susulan magnitudo 4,5 mengguncang kembali wilayah ini pada Senin malam. Yang keberapa ya, dari siang juga udah ada. Sebelumnya ini ngungsi di sini atau gimana, Bu? Ini baru masuk tadi jam 5, kebetulan baru masuk jam 5, kirain nggak bakalan ada gempa lagi. Panik ya, Bu, tadi, Bu? Ya panik dong, namanya kaget. Petugas gabungan yang masih bersiaga bahu-membahu untuk membantu pasien keluar ruangan menuju tenda-tenda darurat. BPBD memastikan gedung RSUD masih aman, namun dengan adanya gempa susulan bertubi-tubi, pihaknya segera mengecek dan mendata kembali keamanan bangunan rumah sakit tersebut. Berdasarkan hasil kajian kita bersama antara kita, BPBD, BMKG, PU, dan yang lainnya, gedung ini dinyatakan aman. Nah, adapun guncangan hari ini, kita sedang melakukan asesmen kembali, apakah ada perubahan atau tidak. Maka kita memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pasien dan keluarga, untuk sementara bertahankan ini aman. Kondisi di Babakan Hurip. Kepanikan juga terjadi di pengungsian lingkungan Babakan Hurip, Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara saat gempa susulan kembali mengguncang wilayah ini. Kondisi di Babakan Hurip. Tampak warga yang telah kembali ke rumah berlarian menuju tenda pengungsian. Pasti panik, soalnya kemarin juga ada getaran dikit, panik banget. Kalau tadi pada keluar tenda nggak? Kayaknya enggak, karena di sini udah dikasih tahu kalau misalkan ada itu lagi, jadi harus tenang. Sebagian warga memilih berada di teras rumah. Kondisi tenda yang penuh menjadi pertimbangan warga untuk mengungsi di teras salah satu bangunan. Kini korban gempa membutuhkan bantuan makanan serta obat-obatan lantaran banyak pengungsi yang mulai sakit. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Kebakaran melanda sejumlah permukiman padat penduduk di ibu kota di awal tahun baru. Di antaranya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, akibat hubungan pendek arus listrik, si jago merah melumat 7 rumah semi permanen. Kobaran api yang cepat membesar membuat warga dan petugas pemadam kebakaran harus berjibaku untuk menjinakkan si jago merah. Menyusul kebakaran hebat melanda 7 rumah semi permanen di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Dugaan sementara hubungan pendek arus listrik pemicu musibah ini. Kebakaran memaksa 20 kepala keluarga mengungsi ke tempat aman.
Sementara di Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin malam warga panik melihat besarnya api dan mereka berusaha mengeluarkan barang berharga mereka dari dalam rumah. Kobaran api terus membesar dan melahap rumah karena banyaknya barang yang mudah terbakar. Petugas kerahkan 21 unit armada pengangkut air untuk membantu pemadaman. Setelah berjuang selama 1 jam, petugas berhasil menjinakkan api. Dugaan sementara asal api dari hubungan pendek arus listrik. Seiring berakhirnya libur tahun baru 2024, arus balik penumpang mulai memenuhi stasiun hingga ruas tol Jakarta Cikampek. Ya, seperti di stasiun Pasar Senen yang dipadati oleh penumpang kereta yang baru saja tiba dari sejumlah kota di Pulau Jawa. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dipadati penumpang kereta yang baru saja tiba dari sejumlah kota di Pulau Jawa pada Senin petang. Dengan membawa barang bawaan serta sanak keluarga, mereka memadati area pintu kedatangan stasiun Pasar Senen. Rata-rata dari mereka baru saja kembali dari ibu kota, usai memanfaatkan momen libur tahun baru 2024 yang bersamaan dengan libur anak sekolah dengan berkunjung ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Arus balik di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat pada Senin malam dipadati ribuan kendaraan dari arah tol Cipali serta tol Purbalenyi. Kendaraan dari arah Cipali Palimanan dan tol Purbalenyi Bandung mengarah ke Jakarta mengalami peningkatan sehingga petugas melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan sistem kontraflow dari kilometer 72 hingga kilometer 36. Sedangkan arus sebaliknya ramai. Arus kendaraan terus meningkat hingga Selasa dini hari seiring berakhirnya libur tahun baru 2024. Pada puncak libur Nataru, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi melakukan pengecekan arus balik Nataru di stasiun Yogyakarta Senin pagi. Menteri Perhubungan menyapa calon penumpang dan meninjau kondisi setiap sudut stasiun. Selain memastikan kinerja pelayanan para pegawai di masa libur Nataru serta memastikan kelancaran arus balik, kunjungan Menhub ke stasiun Yogyakarta ini juga terkait dengan rencana revitalisasi stasiun Yogyakarta. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Aseng pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Selamat ulang tahun, hey happy happy, happy birthday, hey happy happy, semoga panjang umur. Hari ini ulang tahunmu, bertambah lagi satu usiamu. Aku nyanyikan sebuah lagu, panjatkan doa yang terbaik untukmu. Happy birthday, hey happy happy, happy birthday.